anak presiden dengan grup bisnis yang diduga terlibat pembakaran hutan. Jadi memang ini kisahnya dari tahun 2015, di mana ada perusahaan besar, inisialnya SM, dan sudah menjadi tersangka pembakaran hutan. Tentu KPK mengapresiasi pihak-pihak yang terus gigih mengambil peran di dalam upaya pemberantasan korupsi yang sedang kita lakukan bersama ini. Terhadap laporan tersebut, KPK akan menindaklanjuti tentu dengan lebih dahulu melakukan verifikasi dan telaah terhadap data dan laporan ini. Tagar KPK takut Gibran Kaisang, kesimpulan pengejut sepihak. Ditulis oleh Sardi dari siword.com. Baru ini nih, ada seorang dosen dari Universitas Negeri Jakarta, namanya Ubedillah Badrun. Badrun ya, bukan K. Dia melaporkan Kaisang sama Gibran ke KPK. Tuduhannya seru, korupsi, ada KKN, ada pencucian uang. Ini benar-benar menyeramkan. Saat Gibran dan Kaisang dilaporkan ke KPK oleh Ubedillah Badrun, banyak yang ikut-ikutan menghujat, padahal baru dilaporkan dan belum terbukti sama sekali. Begitu ada berita mereka berdua dilaporkan, sebagian mulai menyimpulkan secara negatif. Banyak yang iri, banyak yang bertanya-tanya, dari mana uang sebanyak itu? Ada kesan kalau anak pejabat tidak boleh kaya, harus miskin. Kalau kaya maka ada hal yang mencurigakan, entah itu KKN, deal dengan privilege anak presiden, dan sebagainya. Itulah kejamnya sebagian orang yang merasa paling berhak menilai seperti apa kehidupan mereka. Pada hari Minggu kemarin, ada tagar KPK takut Gibran Kaisang yang sempat trending topik di media sosial Twitter walau cuma sebentar. Yang menggaungkan tagar ini sudah pasti adalah kelompok yang menilai bahwasanya KPK tak berani alias takut untuk mengusut kasus Gibran dan Kaisang karena mereka berdua adalah anak presiden. Bahkan seorang netizen dengan sampai melontarkan kalimat-kalimat keras pada pemerintahan Presiden Jokowi. Hashtag KPK takut Gibran Kaisang. Sejak Indonesia merdeka, bangsa Indonesia berlomba-lomba jadi pahlawan. Tapi sekarang sejak Jokowi memimpin, bangsa ini berlomba-lomba jadi nggak karuan. Yang di bawah menjilat yang berkuasa. Sang penguasa menjilat negara kaya, kata akun tersebut. Dengkinya luar biasa, ini sama dengan mengejudge membabi buta. Bahkan dengan melaporkan Gibran dan Kaisang, maka mereka sudah dianggap bersalah. Dan kalau KPK tidak bertindak, diam atau bahkan tidak menemukan kejanggalan, maka KPK akan dianggap takut dengan anak presiden. Kesimpulan macam apa ini? Ini kesimpulan sepihak yang tidak dipikirkan dulu pakai otak. Kelompok sebelah kalau sudah melaporkan masih aja belum puas. Lalu mereka akan melanjutkan agenda berikutnya. Bahkan polisi takut bla 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 bla. Kalau masih tidak ada respon, akan muncul ultimatum lewat mobilisasi massa. Akan ada indikasi demo, benar-benar gerombolan tidak tahu diri dan bikin semak. Apapun tuntutan mereka seolah harus dibenarkan dan dikabulkan. Ada hal yang dikhawatirkan dari pelaporan serampangan. Saya sudah bahas ini di artikel sebelumnya. Ini bukan bertujuan menggolkan terlapor. Meskipun tidak diproses pun, tujuan sudah cukup. Ini hanya perang persepsi. Dengan sendirinya akan muncul persepsi sekelompok masyarakat yang percaya bahwa Gibran dan Kaisang bersalah. Ada hal yang disembunyikan tapi KPK tidak berani bertindak karena yang dihadapi adalah anak presiden. Bahkan jika faktanya adalah mereka tidak bersalah, sebagian masyarakat ini sulit berubah pikiran. Apalagi mereka yang dari dulu sudah benci. Apalagi kadrun, tak ada obat apapun yang bisa mengobati kebencian mereka. Ini yang sebenarnya mau dicapai, pelan-pelan membiarkan masyarakat membentuk persepsi sendiri ketika Gibran dan Kaisang dilaporkan, lalu jadi liar dan spekulatif. Kalau memang nantinya mereka tidak bersalah, maka fix ini adalah upaya pembunuhan karakter di balik kedoknya lapor-melapor. Yang melapor tidak rugi apa-apa, tapi hanya kena hujat dan dimaki habis-habisan. Tidak didemo dan berjilid-jilid oleh gerombolan kadrun. Yang rugi adalah terlapor. Meski misalnya tak terbukti seperti yang dituduhkan, sebagian sudah diracuni oleh narasi-narasi busuk. Dan ini akan terus terbawa hingga ke depan. Nanti misalnya Gibran mau mencalonkan diri jadi cagup DKI atau bahkan capres. Akan ada yang mengungkit soal kasus KKN yang mengendap di KPK. Ini adalah pembunuhan karakter yang diada-adakan, dipaksa ada. Ini adalah strategi baru melapor membabi buta. Syukur-syukur ada yang kena.
Kalaupun tidak ada satupun yang kena, masyarakat bisa ambil kesimpulan sendiri. Kalau menuduh langsung ini cara yang basi. Lebih kredibel melaporkan ke KPK sehingga bola panas ada di KPK. Yang melapor tinggal duduk santai goyang kaki. Masyarakat pelan-pelan digiring untuk menuduh. Kalau bicara soal politik, cara seperti ini tidak mengherankan. Siapapun yang begitu haus kekuasaan selalu punya banyak cara dan strategi untuk menang atau setidaknya menjungkalkan lawannya. Ini memang tidak terhindarkan, tapi ini adalah perlawanan yang harus dibalas balik. Setidaknya masyarakat harus paham ada sebuah kelompok atau gerakan yang minat menang dengan cara-cara murahan. Ini yang harusnya dilawan. Bagaimana menurut Anda?